lulusan yang nanti akan menjadi petani milenial dan entrepreneur muda yang memiliki karakter yang baik, mempunyai attitude, etika yang baik, kemudian mempunyai daya saing global ya, berdaya saing global. Sobat Agrobis, siapa bilang bertani itu sulit dan tidak menyenangkan? Di era modern, justru bertani digencarkan dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Salah satu bentuk ketahanan pangan ini dapat dilakukan dengan belajar bertani sejak dini. Bahkan, belajar bertani bisa dimulai dari bangku sekolah loh Sobat Agrobis. Halo Sobat Agrobis, kembali lagi bersama saya Nina di program Agrobis. Jadi program Agrobis akan membahas pertanian dan juga peternakan yang ada di Kalimantan Timur. Dan saat ini saya sedang berada di Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Samarinda. Nah, bagaimana sih keseruan dari kegiatan yang ada di Sekolah Pertanian Pembangunan Samarinda ini? Ikutin terus ya di program Agrobis. Selamat pagi Bu, saya Nina dari tim TPRI Agrobisnis Kaltim. Ibu, boleh ini sekolah pertaniannya seperti terdengarnya sukses ya Bu, boleh saya lihat-lihat langsung ke lahannya Ibu, bagaimana? Silakan. Baik Ibu. Wah Bu, di sini luas sekali ya, bisa kita lihat. Ini kurang lebih berapa Bu luasnya wilayah? Luas yang siap pakai untuk praktik dan untuk administrasi segala macam untuk ini ya, sekolah sekitaran 22 hektar. Oh 22 hektar, tapi untuk budidayanya sendiri ini kan selain ada lahan untuk pertanian, ada kolam ikan juga ya Bu ya? Ada kolam ikan, ini sudah beroperasi ya Bu ya? Sudah. Oh sudah beroperasi, luar biasa. Baik, jadi selain tanaman cabai nih Bu, yang biasa kita dengar itu ada tanaman apa sih Bu? Sayur-sayur mungkin atau buah-buahan begitu? Iya, ada tanaman sayur-sayuran, ada tanaman sayuran buah, ada tanaman buah-buahan, dan ada tanaman hidroponik. Oh ada hidroponik juga ya Bu, jadi bukan cuma cabai tapi ada hidroponiknya juga. Ya. Wah luas ya Bu ya? Iya, nah di sana lokasi kebun cabai kami. Oh iya Bu, di sebelah sana ya? Wah luar biasa luas, bagus. Boleh kita ke sana Bu? Silakan. Oh baik. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, itulah peribahasa yang kerap kita dengar. Dan ada hubungannya dengan sekolah ini, di mana cabai menjadi salah satu pilihan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Samarinda untuk dibudidayakan. Wah ini ya Bu ya, lokasi Iya. lahan cabainya. Baik. Wah subur-subur sekali ya Bu. Iya, dirawat. Oh ya dirawat setiap hari. Ibu ini, oh ini ada Masnya yang lagi beres-beres. Iya. Lagi ngapain Mas? Lagi pruning. Oh lagi pruning. Baik. Pakai caping dulu ya Bu ya, karena Iya. cuacanya cerah hari ini. Iya. Banget. Iya panas banget ya Mbak, mendukung. Bagus juga nih untuk pertumbuhan cabai berarti cuacanya begini ya. Iya baik. Mendukung. Ibu ini luasnya kira-kira berapa sih Bu? Untuk budidaya tanaman cabai ini kami menggunakan lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar. Kurang lebih 1,5 hektar. Itu terbagi menjadi 2 lokasi. Yang pertama yang di sini samping kantor ini sekitaran 400 meter persegi. Sisanya di sana lahan swakarya. Oh, jadi ini 400 meter persegi kurang lebih baru di sini ya Bu ya. Setelahnya ada lagi. Ibu, setelah ini kira-kira boleh nggak sih kita lihat ke lokasi yang lebih luas lagi terkait dengan pembudidayaan tanaman cabai ini? Silahkan. Oh ya, boleh Bu. Setelah ini kita boleh langsung ke sana? Oh ya, baik. Cabai yang dibudidayakan di sekolah ini sebagian juga berasal dari pembibitan sendiri.
Kali ini, tim Agrobis akan mengajak Sobat Agrobis untuk melihat bagaimana proses penanaman cabai dan pemeliharaannya agar membuahkan hasil yang maksimal. Wah, bibitnya subur ya Bu. Iya. Kita mau nanam nih Bu hari ini. Boleh. Iya. Ibu, ini kan bibitnya ini dari mana Bu? Diproduksi sendiri kah? Atau bagaimana? Oh ya, kalau bibit kami yang ini kami memproduksi sendiri, yaitu menyemai sendiri, mulai dari benih hingga menjadi bibit seperti ini. Oh, jadi menyemai sendiri lalu nanti pembibitan dan mulai ditanam di lahan begitu ya Bu? Iya. Kira-kira ini usia bibit ukuran segini di berapa Bu? Berapa waktu? Berapa minggu? Gimana? Ini umur 2 bulan. Oh, 2 bulan sudah sebesar ini ya. Boleh Bu kita sambil jalan-jalan, kita habis ini mau menuju ke tempat pindah lahan ya begitu ya? Iya. Ah ya baik. 2 bulan sudah sebesar ini dan pindah lahan begitu ya Bu? Iya. Pindah tanam. Oh pindah tanam. Bisa Ibu? Bisa. Oke. Wah sudah ada Masnya ya lagi siap-siap lahan buat nanam. Iya. Ini tim cabai kami. Tim cabai. di lapangan. Tim lapangan. Ya jadi Mas terkait dengan pembudidayaan tanaman cabai ini sendiri tadi kan sudah disampaikan bahwa usia 2 bulan sudah bisa mulai ditanam gitu. Sebelum 2 bulan apa boleh sih Mas sebenarnya? Jadi usia tanaman cabai ini untuk siap pindah tanam itu biasanya di umur 1 bulan. Nah, tapi karena lahan kita ini ada yang kosong, terus ada bibit yang umur 2 bulan, jadi kita manfaatkan aja lahan yang kosong tadi daripada dia ditanam di polybag. Nanti dia pertumbuhan tidak akan maksimal buahnya seperti itu. Oh ya baik. Jadi kalau misalnya ada lahan kosong, walaupun usianya 2 bulan lebih baik dipindah tanam begitu ya? Iya benar, lebih baik dipindah tanam. Oh ya baik Mas. Nah ini proses pindah tanamnya ini apakah harus memang tanahnya itu diikutkan begitu Mas? Oh iya, jadi tanahnya ketika pindah tanam memang harus diikutkan supaya tanaman tadi tidak mengalami stres. Nah, jadi harus dipindah tanam begitu. Nah, ini boleh nggak sih Mas saya bantu buat coba nanam nih? Oh silakan Mbak, silakan. Boleh. Gimana nih Bu? Oh, dibuka dulu polybagnya ya, Sobat Agrobis. Kemudian tanahnya ini bisa kita singkirkan begini ya. Menyesuaikan dengan baik lubang tanahnya. Agak keras tapi tanahnya bagus ya basah. Oh, dibantu sama Masnya nih. Nah, Oke, nah ini Sobat Agrobis bisa dilihat bibit cabai yang segar yang siap buat dipindah lahan. Pindah tanam kan. Pindah tanam ya Sobat Agrobis. Apa miring ya? Nggak apa-apa. Nah setelah ini apakah perlu disiram atau? Wajib. Oh wajib langsung disiram begitu ya? Iya, disiram. Jadi tanahnya sampai full dulu gitu ya Mas ya? Baik-baik. Jadi untuk Sobat Agrobis buat yang pengen belajar tentang penanaman ini, sekolah ini ilmunya yang ngurus ini sudah memang berkompeten di ahli pertanian begitu ya berarti Mas? Oh iya benar sekali. Karena lulusannya dari sarjana pertanian. Oh baik, jadi yang sarjana pertanian juga yang mengurus sehingga kegiatan penanaman ini bisa berjalan dengan maksimal begitu. Ya, jadi ini Mas, ini kan tanamannya cabai nih. Boleh nggak Mas saya mau nanya-nanya sedikit nih lebih lanjut terkait tanaman cabai ini kan kelihatannya simpel, tapi sebenarnya perawatannya gimana sih Mas? Apakah sulit begitu? Oke, jadi penanaman cabai ini terlihat mudah, cuman aslinya seperti merawat anak sendiri. Kelihatan mudah, tapi aslinya sangat sulit. Karena apa? Karena dengan kapasitas cabai yang luas seperti ini, apabila tidak diurus dengan baik, itu hamanya tadi sangat banyak seperti itu. Jadi perlu penanganan khusus buat penanaman cabai ini sampai menghasilkan buah seperti itu. Baik Mas, tadi kan sudah Mas sampaikan bahwa cabai ini sulit. Iya. Tapi sulit-sulit gampang ya Mas, Iya, asalkan benar sekali. selaten gitu ngurusnya. Untuk pengelolaan atau pembudidayaan itu sendiri, ini kan pasti nggak Mas sendiri ya? Itu Iya, benar. pengelolaannya seperti apa Mas? Dibagi oleh siapa saja begitu? Jadi untuk tanaman cabai yang ada di sini hampir 100% itu dirawat oleh peserta didik yang ada di SMK SPP Mbak. Seperti itu. Begitu. Jadi seluruh warga dari SMK Pertanian ini turut serta membangun pertanian ini ya? Iya benar sekali. Baik. Tadi kan sempat Mas singgung nih terkait dengan hama begitu. Iya. Apakah hama di sini itu cukup banyak jenisnya begitu? Kalau cukup banyak tidak, cuma
hamanya itu sangat mengganggu tanaman tersebut. Nah, yang mengakibatkan tanaman tadi tidak dapat berbuah dengan maksimal. Baik. Tumbuh dengan maksimal juga seperti itu. Ya, oke Mas, tadi kan terkait dengan hama begitu. Iya. Berarti kan kalau misalnya ada hama, tanamannya tidak tumbuh dengan maksimal begitu. Iya, benar sekali. Berarti bisa kan Mas ya dibedakan antara tumbuhan yang terkena hama dan tidak, mungkin supaya sobat agrobis di rumah ini bisa lebih paham gitu tentang perawatan dari tanaman cabai itu sendiri. Oh, bisa Mbak. Setelah Nanti ini- kita coba cek ke lahannya langsung aja. Oke, boleh Seperti boleh. itu. Kita boleh langsung ke sana nih, Oh, Mas? boleh, silakan. Oke, boleh. Sebelah mana ini, Mas? Di sebelah sana. Oke, baik. Oh, jadi ini lahan cabainya ya, Bu? Iya. Gimana sih cara membedakan antara yang sudah terkena hama dan yang belum, Bu? Boleh dijelaskan sedikit mungkin ya? Ya, bisa dilihat dari tekstur daunnya. Bisa dibedakan ini yang sudah terkena hama, lain ini yang masih sehat. Oh, Seperti ini. dari teksturnya terlihat daunnya Iya. lebih segar yang tidak terkena hama, Ya, begitu ya, ini dibandingkan keriting yang dia terkena bentuknya. hama. Oh ya baik. Ini hama apa ya, Bu? Biasanya kan ada jenis hamanya gitu. Mungkin Hama apa hama apa nih, Mas Mas Denny? Oh, ini biasanya yang menyebabkan keriting ini hama trips biasanya, Mbak. Oh, Atau biasa trips. kita sebut kutu kebul. Oh, ada kutu di Kutu daun, kebul. kutu kebul begitu. Yang biasa berwarna putih. Oh, jadi itu penyebab dari si tanaman cabai ini kurang optimal. Tapi ini kan masih tetap segar, berarti diberikan perawatan dan penanganan juga ya. Ya, Itu perawatan dari penanganan seperti apa yang diberikan kepada si tanaman cabai ini sehingga sehat kembali begitu? dilakukan penyemprotan rutin. Oh ya baik, penyemprotan rutin itu biasanya berapa kali seminggu atau berapa kali sehari begitu, Bu? Biasanya penyemprotan ini 1 minggu sekali. Oh, Rutin. 1 minggu sekali rutin ketika yang terkena hama begini. Yang terkena maupun Maupun- tidak terkena. Oh, untuk mencegah begitu ya, Mas? Mencegah, benar. Baik, mencegah tetap dilakukan penyemprotan secara rutin gitu. Nah, jadi ini informasi yang menarik sekali ya bagi sobat agrobis karena ternyata tidak hanya dilakukan pemupukan pada tanah tapi juga ada pemupukan pada daun begitu. Karena ketika diberi pemupukan dan diberi treatment berupa semprotan tadi ya, setiap penyemprotan itu menambah kualitas dari si tanaman cabai itu sendiri begitu. Untuk budidayanya ini sendiri kan sudah sangat banyak ya. Itu apakah mengalami kesulitan selama pengelolaan? Karena ini kita bisa lihat bersama lahannya cukup luas dan banyak sekali gitu tanaman cabainya. Ya, kesulitan itu kan pasti ada ya, Mbak ya. Artinya di sini terkait dengan manajemen SDM. Apalagi pada saat ini kondisi siswa sedang libur, maka dilibatkanlah petugas-petugas atau pegawai di SMK SPP ini yang tupoksinya memang untuk lingkungan atau lahan. Baik, jadi keterlibatannya tetap sangat diharuskan ya Bu ya karena pengelolaannya cukup luas. Ibu saya lihat-lihat ini kan banyak sekali tanaman cabainya yang segar-segar. Ini boleh nggak sih Bu kita coba panen beberapa yang sudah siap panen gitu? Apakah ada? Boleh, bisa. Boleh-boleh. Di sebelah mana nih Bu kira-kira yang bisa dipanen udah tanamannya? Bisa di sebelah sana, Oh, di sebelah bisa sana di ya? yang lahan satunya. Oh yang boleh. lokasi Setelah ini kita samping kantor. akan coba panen ya. Nah Sobat Agrobis tetap bersama kami karena setelah ini kita akan panen tanaman cabai ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Agrobis. Hasil cabai yang melimpah tidak hanya dijual ke sekolah-sekolah lain, tetapi pemasarannya tak main-main, telah berhasil menyuplai sejumlah rumah makan atau kafe di kota Samarinda. Wah ini segar-segar ya Bu tanamannya. Gimana sih Iya. Bu yang sudah bisa dipanen itu? Ini contohnya yang bisa dipanen. Nah, Oh. ini adalah contoh buah cabai yang sudah siap untuk dipanen. Nah, Sobat Jadi Agrobis bisa warnanya dilihat ya, kemerah-merahan. warnanya merah, Ya. sudah merah dan sudah siap untuk dipanen. Biasanya untuk panen itu sendiri berapa sih Bu per hari ya tadi ya panennya? Atau berapa kali seminggu? Kalau untuk saat ini kami musim panen kan ini, jadi setiap hari. Kalau di lahan ini, lahan swakarya ini rata-rata antara 7 sampai 10 kilo. per Wah, hari. 7 sampai 10 kilo per hari pada saat panen karena saat ini kebetulan lagi musim Musim panen panen. gitu. Oh, baik. Jadi selain musim panen ini
kalau misalnya di luar musim panen, apakah tetap setiap hari panennya begitu? Nah, tidak, karena ini kan penanamannya juga bertahap, jadi kan panennya bertahap juga. Oh, baik, jadi ini usia panen ini di usia berapa tahun berapa bulan kira-kira Bu? Bulan ketiga. Oh, bulan ketiga sudah bisa panen gitu ya. Jadi dari bibit yang 1 bulan tadi, kemudian 3 bulan sudah bisa panen. Sudah bisa. Kemudian setiap hari bisa dipanen begitu ya. Kalau sudah musimnya. Kalau sudah musimnya, baik. Jadi hasil panen ini sendiri biasanya apakah menjadi konsumsi pribadi atau dipasarkan kemana begitu? Kami memasarkannya itu internal dengan eksternal ya. Internal sekolah, biasa pegawai di dalam sekolah ini yang membeli. Kemudian kami juga kan punya mitra. Ada mitra, di situ ada kerjasama kemarin itu MOU dengan Prusda yang bergerak di bidang pangan. Jadi kami pasarkan ke sana. Itu kemarin anak-anak didampingi oleh tim, termasuk yang di samping saya juga timnya untuk pemasaran ke kafe-kafe, ke pasar juga, kemudian ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah lain yang ini yang ingin membeli produk cabai dari SMK SPP. Jadi tadi kan untuk pengelolanya sendiri bukan hanya pengelola dari sekolahnya, tapi siswanya juga mengelola pada saat panen juga ikut panen gitu ya? Iya, jadi untuk budidaya tanaman cabai ini pengelolaannya itu melibatkan semua warga sekolah, tetapi fokusnya pada siswa. Nah, antisipasi untuk permasalahan yang kami hadapi pada saat ini libur, oleh karena itu kan dijadwalkan untuk pegawai piket. Nah, dari mulai menanam, mengolah lahan, sampai dengan panen, pemasaran, dan juga bukan hanya berupa cabai saja, kami ada nilai tambah, diolah ini cabai menjadi sambal. Begitu. Dan nilai tambah. Semua juga dilakukan oleh siswa didampingi oleh guru pendamping. Ya baik. Jadi pengelolaannya itu sendiri tidak hanya dari guru sendiri ataupun guru pendamping, tapi siswa juga ikut terlibat, dan juga hasilnya ini tidak hanya cabai saja, Sobat Agrobis, tetapi ada nilai tambahnya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, seperti sambal begitu ya Bu ya, biasa kita sambal sebut bangkok, sambal terasi, sambal kacang. Banyak Dan sekali ya. uniknya kami kacangnya juga hasil panen dari anak-anak kami juga. Jadi tidak hanya cabai tapi mulai budidaya dari jenis tanaman lain begitu ya. Wah, luar biasa. Ini menjadi percontohan lah harapannya ke depan buat sekolah-sekolah lain begitu. Oh ya Bu, ini kan tadi Ibu sudah sampaikan nih terkait dengan tanaman lain. Boleh nggak Bu sebentar lagi kita kira-kira lihat tanaman apa aja sih selain cabai ini kan yang menjadi fokus utama dari sekolah ini? Boleh. Di mana Ibu ya kira-kira ada lagi tempat lain? Ada tanaman hidroponik. Ada hidroponik. Greenhouse kami. Bisa kita menuju ke sini. Oh baik, greenhouse yang punya tanaman jenis tanaman lain begitu. Hidroponik. Tidak hanya cabai, terdapat pula kebun sayur dengan sistem hidroponik apung. Cukup beragam sayur yang dibudidayakan di sini, salah satunya selada. Biar nggak nyangkut ya Bu ya. Ini Mbak. Boleh. Wah, ini ada tanaman apa lagi nih Bu? Nah, ini tanaman timun, sayuran buah yang sudah siap untuk dipanen. Silakan bisa ini masuk Mbak. Wah, bisa kita lihat ya. Ini sudah siap panen. Oke, ini panen yang sudah Ini siap juga, panen. Timunnya. Mau dipanen langsung? Boleh Bu kalau boleh dipanen. Ya. Yang mana nih Bu? Boleh yang ini. Oh, yang ini boleh langsung dipetik di sini ya? Dipetik aja langsung ini. Gini. Wah, Sobat Pegang ini ya, Agrobis, jadi tangkai kita atas, bisa langsung panen timun di sini. Bisa ya. Bismillah. Nah, ini. Wah, segar sekali ya, tanamannya subur ya Bu ya. Iya. Boleh Ibu kita beralih ke sebelah sini nih, selain timun ada apa aja nih Bu? Di sini ada tanaman ini buah melon ya. Oh, buah melon. Ini buah melon praktik anak-anak juga kemarin digunakan untuk ujian USK, uji kompetensi keahlian. Yang ini juga yang di sebelah sini ini tanaman hidroponik. Di sini ada tanaman sayur, selada, pakcoy, dan kangkung hidroponik. Oh baik, ini Bu, kan ini banyak sekali ada tanaman konvensional, ada juga yang hidroponik begitu. Ini kita juga yang konvensional salah satunya timun ini tadi ya Bu ya? Timun dan melon. Dan melon. Untuk hidroponiknya sendiri yang sedang dikembangkan saat ini apa Bu? Kita menggunakan media tanam
bak rakit apung. Oh, bak rakit apung. Jadi yang sudah lebih modern ya Bu ya? Iya, ini inisiatornya juga Pak Akmal Malik, PJ Gubernur Kaltim. Oh, jadi sudah mendapat dukungan juga ya Iya. dari PJ Gubernur kita sendiri. Boleh nggak Bu setelah ini kita lihat-lihat di hidroponik di sana itu ada tanaman apa aja? Boleh. Oke, Silakan. mari kita ke sana. Nah, ini adalah tanaman sayuran hidroponik Iya. yang kami tanam, yaitu ada tanaman kangkung ini ya, kangkung hidroponik. Kangkung hidroponik. Kemudian ini selada. Selada ini sudah siap panen, kangkung juga siap panen. Kemudian pakcoy, kemarin itu sudah panen, jadi ini pindah tanam dari penyemaian, dipindahkan tanam sudah 2 hari usianya ini. Oh, jadi ini yang pindah tanam ini sudah 2 hari ya Bu Iya, usianya? sudah 2 hari. Dan yang selada ini sudah siap panen? Sudah begitu? siap untuk panen. Oh, Ini baik. ada tim kami yang biasa mengkoordinir untuk tanaman-tanaman yang ada di dalam greenhouse ini. Oh, Silakan. boleh Bu, boleh. Mas, Kita bincang-bincang lebih sama oke. Masnya ya, yang pengelolanya. Ya, selamat siang Mas. Ya gimana nih Mas? Saya izin tanya-tanya sama Masnya boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Terkait dengan pengelolaan hidroponik ini sendiri Mas, tingkat kesulitannya dibandingkan mengelola tanaman konvensional itu seperti apa sih Mas? Dari tingkat kesulitan sebenarnya kalau kita bandingkan di media tanah sebenarnya kendala yang saya alami di hidroponik ini dengan seperti sinar matahari yang Kurang ya Mas penyinaran mataharinya? sebenarnya kurang, maksudnya bukan enggak cukup, cuman cukup. keadaan di ruangan tidak ada blower atau udara keluar sehingga udara di dalam tuh pengap Sirkulasi. ya menyebabkan ya air panas gitu. Dan kami tanggulangi dengan cara ya seperti ini Mbak, kita dengan sistem WICK kita gantung menggunakan media kain planel sebagai pengantar akar ke dalam Nah, ini kain planner. air. Oh begini, jadi medianya untuk ngakalin supaya tetap dapat sirkulasi udara yang cukup ya Iya. dari si tanaman hidroponik ini tadi. Oh ya baik, jadi memang ada kendala tapi masih tetap bisa diatasi dengan metode-metode begitu ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
untuk hidroponik ini sendiri, berapa lamakah baru bisa dipanen untuk seladanya ini sendiri, Mas? Untuk selada biasanya dipanen di usia 35 hingga 40 hari. Mbak. Oh, 35 hingga 40 hari. Tanam. Oh, setelah tanam itu sudah bisa dipanen begitu. Baik. Tadi kan di luar sudah ketemu sama tanaman cabai dan di sini sudah ada tanah hidroponik itu sendiri. Lebih untuk prospek ke depan kira-kira menurut Mas sendiri nih gimana? Apakah lebih menjanjikan yang hidroponik atau seperti apa? Sebenarnya untuk itu sebenarnya Mbak, tergantung dengan nilai pasar sih sebenarnya. Kalau di sih harga bisa stabil karena keunggulan di hidroponik kan. Sementara di seperti cabai itu kan ya ganggu dari cuaca juga kan mempengaruhi harga. Tapi peminat hidroponik sendiri nih banyak ya di sini, Mas? Kalau di sini ya alhamdulillah rekan-rekan semua kantor ini masih ada yang mau lah untuk saya tawarkan. Dan juga saya menawarkan ke depan ini Mbak. Biasanya saya Di kios-kios juga. iya. Ini juga di rumah makan juga kami ini. Pemasarannya Kami masih pasarkan. aman begitu berarti Aman. ya, Bu ya? Oh ya, ini boleh nggak sih kita langsung panen nih, Mas? Saya kan udah nggak sabar karena segar-segar sekali kelihatan seladanya. Gimana nih, Mas? Boleh dicontohkan mungkin? dicabut aja. Nah, boleh Dikeluarkan, dikeluarkan. tinggal cabut Oh, gini. baik. Nah, Jadi ini Sobat Agrobis, ini adalah selada yang berhasil kita panen. Segar sekali, hasil usaha dari Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri ini. Wah, Ibu lihat sekali ya, Mas, ini boleh Iya, saya sudah cabut biasa. lagi ya? Karena sudah biasa nih, saya juga ikut coba buat panen. Ini langsung dicabut ya, Bu ya? di ininya dilepas. Iya, cabut aja, cabut. Tarik Oke, ya. oh betul. Oke, baik Bu. Ini sambil kita panen nih Bu, saya mau izin tanya sama Ibu nih, kira-kira apa sih Bu tips and trick yang kira-kira berguna untuk para Sobat Agrobis di rumah? Karena saya lihat keinginan kita untuk menanam ini kan tinggi. Ada nggak Bu motivasi kepada para penanam muda? Karena ini kan bukan hanya pertanian tapi juga entrepreneurship kita terbangun ya Bu dari kegiatan menanam ini. Bagaimana Ibu? Intinya yang pertama itu kita harus sayang dengan tanaman. Kalau kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kita sayang dengan tanaman, kemudian setiap hari kita rawat, sehingga nanti hasil panennya nanti bisa maksimal seperti itu. Baik, jadi itu tadi ya Sobat Agrobis, sudah Ibu sampaikan bahwa semua orang bisa melakukan penanaman namun tidak semua bisa merawat. Alangkah baiknya kita bisa mempelajari bagaimana teknik menanam yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik juga, karena pertanian merupakan sektor yang menurut Ibu sendiri dan menurut kita semua sektor yang penting untuk terus dikembangkan untuk menghasilkan petani-petani milenial ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini. Harapan Ibu tetap berlanjut seperti itu ya berarti? Iya, sesuai dengan visi dari sekolah kami, SMK SPP Pertanian, yang pertama tadi mewujudkan salah satunya lulusan yang nanti akan menjadi petani milenial dan entrepreneur muda yang memiliki karakter yang baik, mempunyai attitude, etika yang baik, kemudian mempunyai daya saing global ya, berdaya saing global. Nah, kemudian yang kedua juga untuk target kami ke depan sebagai salah satu supplier di bidang pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Dan yang ketiga, SMK SPP ini sebagai wadah untuk memproduksi produk olahan di Kalimantan Timur sebagai hilirisasi ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Ya baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bu sebelumnya atas semua ilmu terkait dengan pertanian, khususnya budidaya cabai dan juga tanaman hidroponik yang ada di sini. Nah, jadi Sobat Agrobis, kembali lagi saya sampaikan bahwa pertanian itu merupakan sektor yang sangat baik dan unggul di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga harapannya kita bisa terus memaksimalkan segala potensi yang kita miliki dalam mengembangkan pertanian khususnya bagi para petani milenial di Kalimantan Timur.
Untuk itu, sekian untuk Agrobis kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Agrobis selanjutnya. Selamat tinggal, kami mau panen lagi. Keberhasilan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Samarinda sebagai percontohan serius ketahanan pangan di lingkup sekolah mendapat dukungan dari semua pihak. Terdapat peran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun Dinas Pendidikan Kaltim dan pihak lain yang banyak andil di dalam mewujudkan mimpi kemajuan pertanian di benua Etam. Diharapkan ketahanan pangan yang dimulai dari lingkup sekolah ini juga berdampak positif untuk mencetak petani milenial di masa depan.